commando you've had. Did I say We kill? both know what we're saying. We put them in the rooms, walked them in, and stripped them. You live to tell. You're not. God knows how you're gonna be a hero. Saat Perang Dunia Kedua, Jerman memiliki kamp konsentrasi bernama Auschwitz yang menahan jutaan orang Yahudi dari berbagai negara di Eropa. Mereka menjadi korban pembunuhan massal dengan gas beracun. Dan tak hanya itu guys, Jerman juga membuat krematoriumnya sendiri agar mayat tak menumpuk banyak. Mereka para tahanan yang mayoritas berasal dari Hungaria dan Polandia menyusun sebuah rencana pemberontakan. Rencana itu bukan untuk kabur, tapi untuk menghentikan kekejaman Nazi yang setiap harinya terus membantai orang-orang. Sebelum kita mulai guys, jangan lupa dong buat subscribe dulu channel ini. Tanggung guys, dikit lagi 1 juta. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak dan yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Semasa Perang Dunia Kedua, Jerman melakukan pembantaian massal yang dikenal dengan Holocaust. Mereka menangkap dan membantai etnis Yahudi yang mereka temukan di berbagai negara di Eropa, dan pembantaian ini dilakukan di kamp Auschwitz yang berada di Polandia. Untuk menjalankan aksinya ini guys, Jerman membuat sebuah kelompok bernama Sonderkommando yang isinya para tahanan Yahudi. Tugas dari kelompok ini adalah menipu tahanan Yahudi yang baru datang ke kamp agar mau masuk ke ruangan gas, lalu setelah itu mereka akan dibakar di ruang kremasi. Mereka para Sonderkommando ini terpaksa membantu Nazi membantai kaumnya sendiri demi sebuah tempat tinggal yang layak ataupun makanan enak. Walau begitu, Sonderkommando ini bukannya tak terancam dieksekusi. Biasanya satu tim Sonderkommando bertahan paling lama 4 bulan dan setelahnya nasib mereka pun sama, akan dibantai. Di tahun 1944, Nazi Jerman memiliki 4 krematorium di mana masing-masing krematorium memiliki unit Sonderkommandonya sendiri. Suatu hari, Hoffmann, seorang tahanan dari krematorium 1, tampak tergesa-gesa mencari dokter tahanan bernama Nyesli karena salah satu temannya mencoba bunuh diri dengan meminum racun. Namun guys, saat akan diobati, seorang tahanan bernama Max malah membekap pria itu hingga tewas. Menurutnya, pria itu tak seharusnya diobati karena dia sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah pria itu dipastikan tewas, Hoffmann pun langsung membawanya ke ruang kremasi untuk dibakar bersama para tahanan-tahanan lainnya yang mati karena keracunan gas. Sonderkommando di krematorium 1 ini diisi mayoritas orang Yahudi Hungaria, dan mereka ini diam-diam sedang merencanakan pemberontakan bersama Sonderkommando dari krematorium 3 yang mayoritas orang Yahudi Polandia. Di siang itu, tampak Hoffmann menemui Abram, perwakilan dari krematorium 3, untuk membahas perkembangan rencana pemberontakan yang akan mereka lakukan. Hoffmann menegaskan kalau pemberontakan harus disegerakan karena waktu mereka tak banyak lagi. Namun Abram tak setuju karena persiapan belum sepenuhnya selesai. Abram di sini tak mau gegabah yang ujungnya malah berakhir sia-sia. Setelah pertemuan itu, Hoffmann bertemu dengan temannya yang bernama Max, dan Max kesal ketika mendengar rencana mereka harus ditunda. Selama ini Yahudi Hungaria guys memang kurang begitu percaya dengan Yahudi Polandia, dan penundaan rencana ini membuat Max berasumsi kalau orang Polandia sedang menyusun rencana sendiri dan ingin meninggalkan orang-orang Hungaria. Saat Max terus mengutarakan kebenciannya, tiba-tiba seorang petinggi Jerman bernama Erich Musfeld memergoki mereka. That's not your problem. I'm going to be moving you soon. It's not my decision. Di tempat lain, Dr. Nyesli menghadap atasannya yaitu Dr. Mengele untuk menjelaskan terkait perkembangan eksperimen yang ditugaskan kepadanya. Eksperimen yang dimaksud ini adalah tentang penelitian anak kembar serta mengetahui apakah tubuh manusia bisa dimanipulasi secara tidak wajar atau tidak.
Sebagai tambahan informasi guys, Joseph Mengele melakukan berbagai eksperimen pada tahun 1943 sampai 1944 terhadap hampir 1.500 pasang orang kembar dan yang selamat hanya sekitar 2.000-an orang saja. Sama seperti tahanan Sonderkommando, Dr. Nyesli juga melakukan hal tersebut demi bertahan hidup dan demi menyelamatkan keluarganya yang saat ini ada di dalam camp bersama tahanan yang lain. Selain krematorium, camp Auschwitz juga memiliki pabrik amunisi yang diisi oleh pekerja wanita. Di antara para pekerja itu guys, ada 3 orang yang diam-diam sering menyelundupkan bubuk mesiu untuk digunakan nanti saat aksi pemberontakan. Bubuk itu diselundupkan lewat baju tahanan yang tewas, dan nanti saat tiba di tempat kremasi, seseorang akan mengambil bubuk itu dan menyembunyikannya di tempat aman. Sayangnya, aksi pemberontakan yang sudah direncanakan sejak lama itu mulai tercium oleh Nazi, dan Erik, salah satu yang mendengar desas-desus itu, bertanya langsung kepada Dr. Nyesli. Erik menjelaskan kalau hal itu benar pasti akan memicu pemberontakan di semua krematorium, dan ujungnya semua tahanan akan dilenyapkan, termasuk juga keluarga dokter. Erik pun menyarankan supaya dokter membujuk para tahanan untuk membatalkan niatannya. Beberapa hari kemudian, ratusan tahanan baru datang ke camp dan mereka disambut dengan alunan musik menyenangkan yang dimainkan oleh para Sonderkommando. Mereka pun diminta berbaris di lapangan dan berjalan perlahan memasuki sebuah ruangan bawah tanah tanpa ada yang tahu bahwa mereka menuju kematian. Malamnya batu bara sebagai bahan bakar kremasi datang, lalu esoknya sisa-sisa tahanan yang telah tewas diangkut untuk dibawa ke ruang kremasi. Para Sonderkommando ini tampak sudah sangat terbiasa melakukannya, padahal yang mereka kremasi itu adalah saudara seagama bahkan satu negara. Setelah tugas mereka selesai, barulah jamuan makanan dan minuman enak diberikan oleh Nazi. Selain itu, sebagai bonus pekerjaan, pihak Nazi juga memperbolehkan para Sonderkommando mengambil barang-barang berharga milik tahanan yang sudah dikremasi. Tak lama setelah itu, Abram datang mengabarkan kalau Krematorium 3 mendapatkan bantuan senjata dari gerilyawan berupa 1 senapan mesin dan 20 granat. Dengan bertambahnya senjata yang mereka miliki, tahanan di Krematorium 3 ingin supaya pemberontakan nanti fokusnya untuk melarikan diri. Mendengar itu, Max dan Simon tak setuju. Mereka masih tetap ingin menjalankan rencana awal, yaitu menyerang tentara Jerman dan melumpuhkan camp Auschwitz. Menurut Simon, sudah tak ada gunanya kabur ataupun melanjutkan hidup normal setelah apa yang sudah mereka lakukan selama ini kepada kaumnya sendiri. Max juga menegaskan kalau waktu mereka tak lama lagi. Sonderkommando sebelumnya dieksekusi setelah hampir 4 bulan bekerja. Oleh karena itu, tentara Jerman sangat mungkin mengeksekusi mereka kapan saja dalam waktu dekat. Max akhirnya meminta supaya Abram pulang dan membicarakan kembali dengan para tahanan di Krematorium 3. 2 hari kemudian, tentara Jerman mengeksekusi beberapa Sonderkommando yang sudah tampak lemah tak berdaya. Mereka diminta berbaris menghadap tembok, lalu setelahnya seorang tentara Jerman menembaki kepala mereka satu persatu dari belakang. Tak kalah mengerikannya, di sudut lain tak jauh dari lokasi tersebut, kelompok Sonderkommando yang lain tampak sibuk melemparkan jasad-jasad ke dalam api unggun karena ruangan krematorium penuh akibat banyaknya jasad yang harus dimusnahkan. Pekerjaan yang sangat tidak manusiawi itu akan terus berlanjut karena setelah semua jasad-jasad itu habis dimusnahkan, maka Nazi akan mengirim lagi 1 kereta penuh tahanan baru. Begitulah siklusnya sampai-sampai sebagian besar para Sonderkommando sudah tak lagi bisa merasakan simpati ataupun empati terhadap para korban.
Di saat yang bersamaan, kamp tahanan wanita didatangi beberapa tentara Jerman terkait penemuan bubuk mesiu di salah satu jasad tahanan. Para tentara itu meminta semuanya untuk berkumpul di luar, dan seorang pekerja yang menyelundupkan mesiu memberi pesan kepada temannya bahwa apapun yang terjadi mereka pasti akan dibunuh, jadi jangan pernah membocorkan apapun. Don't say anything. 1 minggu kemudian datang lagi tahanan baru, dan seperti biasa mereka langsung diminta masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Di sini Sonderkommando membujuk agar semua tahanan melepas baju dan meninggalkan barang bawaan dengan alasan akan dimandikan agar terbebas dari bakteri dan kuman. Para Sonderkommando ini guys menjanjikan setelah mandi nanti mereka akan diberi tempat yang layak dan bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing. Namun guys, tidak semua tahanan di sana bodoh. Ada seorang pria tua yang curiga bahwa mereka akan dibantai. Pria itu terus berteriak menyadarkan tahanan lain dan menyebut Hoffman sebagai pengkhianat yang menipu saudaranya sendiri. Awalnya Hoffman berusaha untuk tetap tenang dan meminta jam tangan si pria itu secara baik-baik. Namun karena dia terus-menerus mengoceh, akhirnya Hoffman emosi dan memukulinya hingga tewas. Tidak ada seorang pun yang berani melerai, termasuk istri si pria ataupun para tentara Jerman yang berjaga. Karena istrinya terus-terusan berteriak histeris, maka tentara Jerman pun menembaknya. Lalu setelah itu jam tangan si pria diberikan kepada Hoffman sambil tersenyum puas setelah melihat saudara seagama saling membunuh. Setelah itu para tahanan dimasukkan ke ruangan seperti kamar mandi secara berdesak-desakan. Kemudian setelah pintu ditutup, keran gas beracun pun dibuka. Mereka dibiarkan di ruangan tertutup itu kurang lebih sekitar 30 menitan, dan selama itu para Sonderkommando akan mendengar tangisan dan teriakan kesakitan. Di tempat lain, tentara Jerman berhasil mendapatkan 3 pelaku penyelundupan mesiu dan salah satunya sedang diinterogasi. Meski sambil disiksa dengan kukunya dicabut satu persatu, namun si pelaku ini tak mau buka mulut. Sampai akhirnya tewas karena gak kuat menahan sakit. Dia tak memberikan jawaban apapun terkait kepada siapa bubuk itu dikirim dan akan digunakan untuk keperluan apa. How'd I hit it? This is what you want? Di krematorium, para Sonderkommando masih terus disibukkan dengan membereskan barang-barang tahanan yang sedang digas. Sebagian besar makanan ataupun barang-barang berharga akan diberikan kepada para tentara Jerman, sedangkan sisanya boleh diambil oleh Sonderkommando. Ada mungkin sekitar 30 menitan, dan dirasa proses gas sudah selesai, maka Sonderkommando pun akan masuk mengangkut jasad-jasad ke ruang kremasi. Terkadang ketika proses pengangkutan ini beberapa orang ada yang menemukan tahanan yang masih hidup. Akan tetapi mereka pun membiarkannya dan tetap membawanya ke ruang kremasi. Di momen ini Hoffman tak sengaja menemukan seorang gadis yang masih bernafas. Karena tak bisa berbuat banyak, gadis itu pun dibawa dulu ke ruang selanjutnya untuk dipotong rambutnya sebelum dikremasi. Setelah itu, Hoffman menemui Max dan mengungkapkan apa yang ditemukannya. Mereka berdua pun bergegas ke ruang pemotongan rambut dan meminta kembali jasad gadis itu dengan alasan untuk keperluan eksperimen dokter. Keduanya sebenarnya tak tahu harus berbuat apa setelah menyelamatkan gadis itu. Bahkan Simon saat diberitahu hal itu meminta agar segera dikremasi saja mumpung masih belum sepenuhnya sadar. Namun Max menolak lalu memanggil dokter Nyesli yang langsung melakukan penanganan. Setelah diberi beberapa suntikan, gadis yang bernama Tammy itu mulai terbatuk dan sadar. Di sini mereka kembali bingung harus di mana menyembunyikannya, karena kalau sampai ketahuan maka resikonya semua orang yang terlibat akan dieksekusi. Simon pun akhirnya menyarankan supaya disembunyikan di ruang ganti karena ruangan itu sangat jarang didatangi petugas.
Di sini, Dr. Nyesli akhirnya mendengar langsung dari Simon bahwa krematorium 1 dan 3 akan melakukan pemberontakan yang fokus utamanya melumpuhkan setidaknya 3 krematorium. Namun Simon tak terlalu banyak menceritakan tentang detail rencananya karena takutnya dokter membocorkan hal tersebut kepada tentara Jerman. Simon tahu bahwa dokter punya keluarga yang masih hidup dan bisa saja menukarkan informasi itu demi menyelamatkan keluarganya. Saat mereka diam-diam berjalan menuju ruang ganti, Abram menyusup ke krematorium 1 dan mereka pun bertemu di ruang ganti. Abram sempat heran kenapa ada seorang gadis di sana, namun obrolan itu teralihkan oleh Simon yang bertanya tujuan Abram datang ke sana. Abram melapor bahwa krematorium 3 sudah siap melakukan serangan dan akan dilakukan hari ini. Belum sempat mengatakan penyerangan akan dilakukan jam berapa, Hoffman datang dengan panik lalu melaporkan kalau Eric datang ke sana. Simon pun memerintahkan supaya semuanya tenang, lalu menyembunyikan Tammy di belakang baju ganti, sedangkan Abram diminta supaya berpura-pura menjadi anggota krematorium 1 yang baru dipindahkan. Saat Eric masuk, Simon menjelaskan bahwa mereka sedang mendiskusikan untuk upacara pagi karena petugas yang biasa mengurus upacara kabur dan tewas ditembak. Awalnya Eric tampak percaya, namun apesnya tentara Nazi itu mengenali Abram dan langsung menembaknya di tempat. Selain itu, sialnya Eric juga menemukan Tammy. Sebelum keadaan bertambah runyam, Nyesli menenangkan Eric dan berjanji akan menjelaskan semuanya asalkan tahanan lain diperbolehkan pergi. They still lie to each other. Di sini Nyesli menjelaskan bahwa Tammy selamat dari ruangan gas karena posisinya berada di paling bawah tumpukan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena selama ini juga banyak kasus seperti itu di mana justru para tahanan yang masih hidup mati saat di ruang kremasi. Nyesli meminta supaya Eric menyelamatkan gadis tersebut dengan imbalan informasi tentang pemberontakan. Keduanya pun pindah ke ruangan lain dan membicarakan tentang pemberontakan yang akan dilakukan oleh krematorium 1 dan 3. Nyesli mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan dari Abram, orang yang tadi Eric tembak. Sedangkan kapan pemberontakan itu akan terjadi, Nyesli mengaku tidak tahu karena tadi Eric keburu datang. Namun di sini Eric merasa informasi itu kurang berguna sehingga demi menyelamatkan gadis itu Dr. Nyesli pun terpaksa mengancam akan melaporkan kondisi kesehatan Eric supaya tidak dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Mendengar itu tentu saja Eric takut karena selama bertugas jadi pengawas Sonderkommando ia merasa tak nyaman dan ingin sekali pindah tugas ke tempat yang lebih baik. Di kamp perempuan, tentara Jerman yang tak kunjung mendapatkan informasi terkait penyelundupan akhirnya memilih tindakan yang ekstrim. 2 tersangka diminta melihat teman-teman mereka satu persatu dieksekusi. Meski ketakutan, mereka berusaha tetap tutup mulut. Namun saat tak tahan dengan tekanan itu, mereka memutuskan untuk bunuh diri. 1 orang merampas senjata dari tentara dan menembak dirinya sendiri, sedangkan 1 lainnya dengan sengaja menabrak pagar listrik. Pada tanggal 7 Oktober tahun 44, sekitar pukul 3 sore, Eric memindahkan Tammy ke ruangan kosong, lalu menyuruh 1 orang anak buahnya untuk berjaga. Sementara itu, di sisi lain, Simon menyuruh Hoffman menyusup ke krematorium 3 untuk mengabarkan tewasnya Abram sekaligus memastikan jam berapa serangan akan dimulai. Namun guys, tiba-tiba saja mengepul asap tebal, kemudian disusul ledakan keras. Simon yakin kebakaran dan ledakan itu tanda bahwa penyerangan sudah dimulai. Simon langsung menyuruh anak buahnya untuk mengambil senjata dan membarikade pintu masuk krematorium 1. Tak lama kemudian, sirine darurat terdengar dan kekacauan pun semakin bertambah termasuk di ruangan krematorium.
Mereka mulai berani menyerang penjaga dan memasukkannya ke dalam ruang pembakaran. Di luar ruangan, tentara Jerman mulai berkumpul dan adu tembak pun terjadi dengan para tahanan yang membawa senjata. Merasa Nazi terpojok, mereka akhirnya mengeluarkan senapan mesin yang langsung digunakan untuk memberondong tempat para tahanan melakukan serangan. Sebagian tahanan menyiapkan bahan bakar untuk meledakkan krematorium. Di momen itu, tentara Jerman mulai memaksa masuk dan menembaki siapapun yang mereka temui. Simon dan para tahanan yang siap mati pun berkumpul di krematorium, sedangkan mereka yang ingin hidup masuk ke dalam ruang gas. Setelah ledakan besar itu terjadi, situasi mulai berangsur tenang. Tahanan yang tadi bersembunyi di ruangan gas pun keluar dengan perlahan, termasuk diantaranya Hoffman dan juga Max. Sementara itu, para tentara Nazi menyisir area ledakan dan menembak siapapun yang ditemukan masih bernyawa. Mereka juga pada akhirnya menemukan Tammy yang sedang duduk dijaga oleh seorang tentara Jerman. Setelah api dipadamkan, Eric mendatangi Nyesli yang berada di ruangan dokter. Eric menegaskan bahwa area camp ini kemungkinan besar akan diserbu Rusia sebelum akhir tahun. Oleh karena itu, pasukan Jerman memutuskan untuk mundur mulai sekarang. Eric membawa kabar kalau Nyesli tidak akan dibunuh, namun dibawa pergi dan akan meneruskan eksperimen bersama Dr. Mengele. Di luar ruangan, semua tahanan selamat diminta tengkurap dan setelah itu dieksekusi satu persatu. Di momen ini guys, Hoffman dan Max sempat membicarakan tentang kampung halaman mereka dan usaha mereka menyelamatkan Tammy. Meski tak tahu nasib Tammy selanjutnya, namun keduanya merasa lega karena bisa menyelamatkan Tammy sampai sejauh ini. Setelah pembantaian selesai, Nyesli keluar dari ruangannya dengan pakaian rapi dan bersiap pergi dari sana. Di momen ini, Nyesli melihat Tammy ada di luar bersama para tentara Nazi, dan ia pun hanya bisa melihatnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, Tammy dibiarkan pergi, lalu dia berlari sekuat tenaga menuju gerbang keluar, tapi sesaat kemudian pemberontakan itu tidak bisa dibilang sukses karena hanya satu krematorium yang rusak dan 3 sisanya masih bisa beroperasi. Tak lama, para tahanan yang tewas semuanya dibakar oleh tahanan baru yang dijadikan Sonderkommando berikutnya. Awalnya, mereka mungkin takut dan jijik dengan abu sisa pembakaran. Namun, karena terbiasa mengurusi ratusan bahkan ribuan mayat dalam sehari, lama-kelamaan mereka pun terbiasa dan menganggap debu atau abu itu adalah hal biasa. Penulisan film ini sebagian besar berdasarkan kesaksian Dr. Mikko Nyesli yang akhirnya selamat dari camp tersebut. Kurang lebih 10 tahun setelah dia bebas, Nyesli akhirnya meninggal dunia karena sakit. Istrinya pun meninggal di akhir tahun 70-an, sedangkan nasib dan keberadaan putrinya tak pernah diketahui. Setelah perang usai, Eric dijatuhi hukuman mati pada tahun 1947 oleh Mahkamah Agung Rakyat di Krakow, Polandia. Selama beroperasi, camp ini secara total memiliki 13 angkatan Sonderkommando. Dan dari semuanya hanya angkatan 12 yang memberontak dan berhasil menghancurkan hampir setengah alat kremasi. Setelah peristiwa itu guys, krematorium 1 tidak pernah dibangun ulang. Dari film ini, kita mendapatkan gambaran tentang cara Nazi Jerman melakukan pembantaian. Pembunuhan massal itu dilakukan dengan memaksa tahanan Yahudi untuk menipu saudaranya sendiri. Kemudian membunuhnya di ruang gas dan setelah itu membakarnya di krematorium. Tak hanya itu, Nazi memaksa para tahanan Yahudi itu untuk menjarah harta para korban dan makan dari makanan yang ditinggalkan oleh korban. Satu hal yang paling mengerikan, mayoritas korban hanya tahu kalau mereka disuruh masuk ke ruangan untuk mandi dan bersih-bersih.